Penampilan seseorang sangat penting dan berpengaruh untuk meningkatkan rasa percaya diri, harga diri, dan rasa nyaman ketika bergaul dengan orang lain. Namun, di lingkungan sekitar kita, masih banyak orang yang menetapkan standar-standar tertentu untuk bisa dikatakan cantik, ganteng, ataupun jelek. Hal inilah yang pada akhirnya membuat seseorang melakukan body shaming. Ketika penampilan seseorang tidak sesuai dengan standar kecantikan atau ketampanan yang ada di suatu lingkungan. Apakah body shaming ini bisa juga mempengaruhi kesehatan mental seseorang, khususnya anak muda? Sebelum kita bahas, subscribe dulu yuk channel YouTube kita. Banyak anak muda yang ingin terlibat dalam lingkungan pergaulan yang sehat, baik sehat secara fisik maupun mental. Tapi, sayangnya, ketika seseorang tidak diterima di dalam lingkungan pergaulan tertentu, hanya karena penampilan fisiknya tidak sesuai standar, seperti terlalu gemuk atau terlalu kurus, maka orang tersebut harus melakukan segala cara supaya penampilan fisiknya bisa diterima. Biasanya nih, anak muda akan melakukannya dengan cara diet, seperti mengurangi porsi makan, olahraga ekstrem, atau menaikkan berat badan dengan menambah porsi dan jatah makan. Dari sinilah muncul standar tubuh yang ideal yang seharusnya standar ini bisa memotivasi anak muda untuk hidup sehat secara fisik. Tapi nyatanya justru kebalikannya. Dengan adanya standar ini, semakin banyak anak muda yang tidak atau sulit merasa puas dengan bentuk tubuhnya dan berat badannya. Hal ini juga mempengaruhi harga diri atau self-esteem anak tersebut. Dan ketika anak tidak bisa menerima bentuk tubuh dan berat badannya, maka di sini kesehatan mental ikut terpengaruh. Lebih parahnya lagi, tidak sedikit jumlah orang yang melakukan tindakan body shaming, terutama kepada anak muda yang tubuhnya terlihat gemuk ataupun kurus. Body shaming ini yang akhirnya membuat anak muda merasa insecure dengan tubuhnya, merasa tidak dihargai, harga diri menurun, dan rela menyiksa dirinya sendiri demi bisa mencapai standar tubuh ideal dari orang-orang di sekitarnya, hanya supaya bisa diterima. Nah, ada 5 faktor yang mempengaruhi terjadinya body shaming yang kita perlu pahami sama-sama agar kita bisa mencegahnya. Pertama, peer pressure, tekanan dari lingkungan sosial, seperti lingkungan pertemanan, lingkungan kerja, dan lain-lain, bisa menyebabkan terjadinya body shaming. Dituntut untuk punya bentuk tubuh dan berat badan yang sesuai standar mayoritas orang dalam kelompok. Ini sangat berbahaya. Kedua, pengalaman masa lalu. Kalau kamu pernah menjadi korban body shaming di masa lalu, ini juga bisa mempengaruhi kamu dan membuat kamu merasa tidak puas dengan tubuhmu atau berat badanmu. Ketiga, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari keluarga. Kalau kamu kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari keluarga, kamu juga bisa mengalami body shaming. Karena kamu akan merasa tidak ada orang yang bisa menerima kondisi fisik dan penampilanmu dengan apa adanya. Keempat, kurangnya pendidikan. Pengetahuan dan pendidikan itu penting. Orang yang melakukan tindakan body shaming kurang memahami standar tubuh ideal yang sehat seperti apa secara ilmiah. Itulah kenapa mereka dengan mudahnya ngatain kamu terlalu gendut ataupun terlalu kurus tanpa sumber data atau ilmu yang ilmiah. Kelima, rasa insecure. Ketika kamu merasa insecure dengan bentuk tubuh dan berat badanmu, ini juga bisa menyebabkan kamu mengalami body shaming. Bersyukurlah dengan bentuk dan berat badanmu saat ini, selama kamu masih sehat dan bisa beraktivitas. Jadi, menurut kamu, seberapa buruk nih body shaming bisa mempengaruhi kesehatan mental anak muda? Kuy, ngobrol di kolom komentar.